Dan Nuremberg itu bisa dibilang kampungnya Audi, kampungnya MAN kalau di negara bagiannya Bavaria. Negara Iya, iya. Bavaria itu ada BMW di situ di Munich. Jadi ya kalau otomotif biasanya di Jerman punya apa? Hampir tiap daerah punya punya brand Oh, masing-masing, Bang. iya, iya, iya. Nah, kalau kayak Porsche itu di Stuttgart, Mercedes di Stuttgart, di Dominan di Bavaria. Jerman berarti mobil-mobilnya? Iya, dominan. Nah, itulah beda-beda tiap tiap kota, tiap daerah itu bisa punya brand sendiri dan mereka itu bekerja sama dengan UMKM-UMKM-nya. Jadi kalau kayak Oh, BMW itu nggak semuanya iya, iya. diproduksi di pabrik mereka. Karena ya Juga kita muda juga dulu, sama. iya, iya, iya. Lebih kritis anak-anak muda ini kan mau tahu. Sekarang lebih enak, udah punya Google. Iya. Dulu zaman kita mana ada Google, Bang. Masih pakai Telegram, masih pakai pakai surat-surat gitu kan. Iya, iya, iya. Handphone pun dulu handphone SMS Iya, sebenarnya. iya. Iya, dan mahal dulu kan. Kalau sekarang kan semua udah ada, tinggal cari. Jadi saran saya anak-anak muda Jangan apatis ya. jangan apatis. Suara sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi untuk yang usaha jaya oleh negara. Negara kan dari hal terkecil lah RT, RW, kelurahan, kota, kecamatan, kota, provinsi, semua kan berpengaruh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yomek. Kembali kita podcast di Yomek TV. Kali ini bersama politikus juga. Politikus muda. Masih muda gitu. Tekad Indra Prana Abidin, Master Engineer ya. Iya, Oke. iya Bang. Beliau lahir di Rengat, Riau, 26 Juni 1982. Terus dia juga lulusan di Master di Nuremberg, Germany. Baik, mungkin profil dari Tekad gimana? Iya, iya. Emang lahir dari Rengat sampai juga ke Pekanbaru kan? Oke, oke. Gimana kan? Ya, makasih Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya memang Tekad Bang, Tekad. Bung Tekad Indra Pradana Ya, Abidin. Tapi kalau di Rengat, ya. orang kenalnya saya namanya Dito Bang. Dito. Iya, jadi nama kecil saya Dito memang. Jadi, Dito, Dito. tapi kalau nama di legalitas memang Tekad Tekad Indra ya. Pradana Ya, Abidin. Betul, saya lahir di Rengat. Kita nih anak Sungai Indragiri lah ya. di Rengat. Sekolah saya juga SD, SMP di Rengat. Ya, Jadi memang Rengat tuh udah kampung halaman kita lah Bang. ya. Semua kenal mungkin satu sama lain. Tapi kalau SMA saya sudah mandiri, Oh, ngekos sendiri saya di Padang. di Padang. Oh, Di Padang. Jadi apa? SMA pun sudah Merantau merantau, malah udah di Padang. merantau kita SMA. SMA Iya, kita ke Padang. iya. Alhamdulillah dapat kesempatan juga melanjutkan sarjana teknik mesin dulu. Ya, Saya kuliah ke Bandung di Bandung. Tenas Bandung. Tenas Bandung ya. Tenas Bandung, terus habis itu karena keinginan kita mendalami memang teknik mesin tadi, Ya, khususnya otomotif energi terbarukan, diberi kesempatan lah kita untuk kuliah ke Jerman ya. Jerman. Tadinya saya pilih dua tuh antara kita mau di Jerman Ya, atau di Jepang ya. untuk ngambil S2. Cuma pertimbangannya lebih gampang mana kita belajar bahasa Jerman atau bahasa Jepang gitu kan. Karena Oh, kita kan kalau di Jepang dan di Jerman itu mereka jarang yang menggunakan bahasa Inggris. ya, Mereka pasti menggunakan bahasa setempat. mereka sendiri. Ya, Mereka lebih lebih cinta kepada budayanya. Setelah saya timbang-timbang memang sepertinya lebih lebih memungkinkan kita belajar bahasa Jerman dulu lah. Kalau bahasa ya. Jepang saya lihat huruf kanjinya aja sudah agak pusing-pusing Iya, juga gitu kan. Kalau Jerman mungkin kosakatanya aja kita ya, perlu bertambah kan. Alhamdulillah saya bulatkan tekadnya kita mau kuliah ke Jerman. Jadi waktu saya masih kuliah di Bandung itu, ya. saya juga ngambil kursus bahasa Jerman. Oh, ya. Saya di Kuta Institut. Kuta Institut, selesai saya S1, setelah itu saya berangkatlah ke Jerman. Di sana kita perdalam dulu bahasa Inggris. Ya, Sorry, bukan bahasa Inggris, bahasa Jerman. Karena orang Jerman dia nggak bisa bahasa Inggris dia. ya. Lebih banyak orang Indonesia bisa bahasa Inggris dibandingkan orang Oh, gitu Jerman. ya. Betul sekali. Di sana kita perdalam bahasa Jermannya lebih kurang 3 bulan. Dan saya akhirnya coba mendaftar di beberapa universitas.
dan diterima di Nuremberg. Oke. Georg Simon Ohm namanya. Jadi kalau kita kenal listrik itu ada ohm, Ya. nah itulah dia orang Nuremberg gitu. Maka Oh, nama kampusnya Georg Simon Ohm di Nuremberg tadi. Dan Nuremberg itu bisa dibilang kampungnya Audi, kampungnya MAN di kalau di negara bagiannya Bavaria. Negara iya iya. Bavaria itu ada BMW di situ di Munich. Jadi ya kalau otomotif biasanya di Jerman punya apa? Hampir tiap daerah punya punya brand Oh, masing-masing, Bang. iya iya iya. Nah, kalau kayak Porsche itu di Stuttgart, Mercedes di Stuttgart, Ini di dominan di Bavaria. Jerman berarti mobil-mobilnya? Iya, dominan. Nah, itulah beda-beda tiap tiap kota, tiap daerah itu bisa punya brand sendiri dan mereka itu bekerja sama dengan UMKM-UMKM-nya. Jadi kalau kayak Oh, BMW itu nggak semuanya iya iya. diproduksi di pabrik mereka, itu juga diproduksi di Diberdayakan UMKM-nya. diberdayakan UMKM walaupun memang cetak birunya dari mereka Iya kan. iya. Nah, saya dapat kesempatan lah kuliah kita ke Jerman. Terus saya selesai itu sekitar tahun 2008, 2009. Iya. Nah, memang pada saat itu ekonomi dunia kan lagi ada Iya goncangan iya iya. tuh, goncangan karena Amerika lagi krisis. Mhm. Nah, sedangkan Jerman itu pasar utama ekspornya adalah ke Amerika. Nah, Oh, kalau karena Amerika tadi ada krisis, jadi produksi di Jerman terganggu lah. iya iya. Orang yang tadinya bekerja 2 shift, mereka malah mereka itu memotong jam kerja. Jadi cuma pabrik-pabrik kerja cuma 4 jam Iya iya dalam iya. satu hari. Nah, jadi tidak adalah penerimaan untuk engineer-engineer baru, Iya. karyawan-karyawan baru, segala macam. Akhirnya ya kita putuskan untuk kembali lagi ke Iya Indonesia. iya. Memang pada saat itu gitu, Bang. Karena memang krisis global aja. Biasanya kalau nggak krisis global, kita praktikum di perusahaan saja sudah 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 apa? Sudah dapat dibayarkan lah oleh Oh, iya. perusahaan mereka gitu ya, udah Udah dibayarkan. dijamin berarti habis Udah kuliah. terjamin. Dan satu lagi mungkin ini kesempatan yang juga kita sampaikan bahwa sebenarnya kuliah ke Eropa, khususnya Jerman itu Iya. jauh lebih murah Oh. dibandingkan kita kuliah di Bandung, Jakarta. Oh, gitu ya? Kenapa gitu kan? Kan kenapa gitu kan? Kalau biaya hidup udah jelas karena pasti lebih mahal kan? Iya. Karena di sana mahasiswa bisa bekerja. Kita misalkan mau anak menteri, kita mau anak jenderal juga orang juga kerja part time semua di sana. Iya Jadi nggak iya. malu-malu udah gaya hidup lah. Jadi memang tidak lebih mahal sebenarnya. Mungkin lebih mahal kita waktu saya kuliah di Bandung dulu orang tua biayai Iya. dibanding kita ke Jerman gitu Mungkin kan. tamatnya lebih cepat juga kan di luar. Nah, kalau Jerman itu memang dia agak unik lah sistem pendidikannya, Bang. Khususnya kampus Iya. universitas gitu ya. Mereka DO itu memang orang harus harus tertib dia. Heeh. DO itu bukan tergantung IPK dia. Misalkan Abang ada mata kuliah contoh lah, mungkin kalau anak teknik itu standar ada kalkulus gitu Iya. kan. Nah, kalau kalkulus itu kita ujian pertama kali nggak lulus, Mmm. kita dikasih kesempatan ngulang 2 kali. Oh. Kalau itu juga kita nggak lulus, kita DO langsung, Bang. Walaupun mata Oh. kuliah yang lainnya kita nilainya sempurna. Nah, jadi tetap dia gitu sistemnya. Jadi mereka sebenarnya orang Jerman tuh IPK itu nggak terlalu priority bagi mereka. Karena mereka sudah standar seperti tadi. Artinya orang itu cuma boleh mengulang 2 kali untuk satu mata kuliah. Jadi standarnya dan memang disiplin sih mereka. Kalau soal ilmu saya rasa, soal pintar, IQ, saya rasa orang Indonesia Iya. pintar-pintar, pasti bisa survive di sana. Nah, tinggal lagi kedisiplinan kita mungkin yang agak agak perlu Iya ditingkatkan iya lah iya. kalau kita mau bersaing sama mereka gitu kan. Jadi memang banyak selain di Jerman tuh kita dapat selain apa, selain ilmu pendidikan tadi, mungkin pola hidupnya ya banyak yang yang kita contoh lah Iya dari iya. mereka itu disiplin disiplin mereka, maka mereka menghasilkan produk itu jauh lebih 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 apa, kualitasnya jauh lebih bagus. Karena memang dia step by step Iya. bagus naik, baru penelitiannya oke baru dia naik, penelitian oke baru naik. Kalau kita kan suka jump to conclusion, langsung belum apa-apa kita Oh. udah langsung mau mau cepat aja. Begitu ada masalah bingung kita, mau turunnya kemana lagi, mau kemana kita Iya rentetkan. iya Ah, iya. itu yang kadang membuat engineer kita di situnya aja. Tapi kalau
soal hitung-hitungan, rumus apa segala macam, jauh lebih pintar kita sebenarnya Iya dibanding iya mereka. iya. Terus saya balik ke Indonesia, diberikan kesempatan juga saya kerja di salah satu perusahaan nasional Ya, kemarin. Ada PT Trakindo Utama namanya. Saya masuk situ melalui program manajemen trainee. Jadi oke. memang walaupun kita orang Riau, putra Riau, nggak pernah justru saya tugas di Riau dulu. Oh, Oh, malah keluar ya? saya tugasnya malah ke Sorowako, Sulawesi, tambang nikel dulu. Terus sempat juga di Melak, Kutai Barat, tambang batu bara. Terus sempat juga di Surabaya kita soal marine di situ, terus di Batam. Jadi muter-muter lah, Bang. Iya iya iya. Muter-muter dan 2013 kembali saya ke Riau. Saya kembali ke Riau, ya ada beberapa kegiatan juga, kita coba untuk menjadi entrepreneur. Ya, Nah, karena dengan alhamdulillah di Trakindo itu kita belajar manajemennya sangat 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 bagus sekali. Jadi kita anak teknik pun jago kita teknik kalau nggak jago manajemen susah juga ya. memang nggak bisa survive juga kita, Bang. Iya iya. Nah, kita teknik tuh jagoan kampus memang. Kalau anak teknik, saya rasa semua anak teknik setuju itu kalau di kampus, oh paling bangga lah kita sebagai anak teknik. Tapi begitu kita masuk ke dunia nyata, kalau kita nggak belajar soft skill, kita nggak belajar Ya, soft manajemen, skill. itu saya rasa susah untuk survive. Jadi terpaksa. Nah, malah terus saya sempat juga kuliah di Unri. Saya Oh, ambil sempet ya? ma- master manajemen dulu, pendalaman manajemen keuangan. Jadi itulah karena kita pikir memang itu sangat penting lah, apalagi itu kalau mau berentrepreneur. Iya. Nah, saya sempat jadi di Unri, saya sempat ngajar di Ya, teknik mesin Unri. Teknik mesin Unri kita ngajar. Terus ya di Universitas Sang Tua juga kita ada ngajar lah untuk apa mata-mata kuliah dasar lah gitu kan supaya untuk merefresh ilmu-ilmu yang kita udah dapat supaya bisa lebih bermanfaat lagi lah, Bang. Nah, gitulah mungkin sedikit saya. Yang jelas iya. saya ini orang Riau lah, Oh, Riau, asli Riau. asli Riau. Ini kan udah kayaknya mulai apa, sawat politiknya agak tinggi nih. Iya, iya, iya. Caleg, itu prosesnya jadi mungkin aktif di Banteng Muda nih, gimana tuh Oh iya ya. Jadi sampai gini, Bang. terjun ke politik? Jadi memang saya itu secara pribadi itu suka sekali berorganisasi Ya sebenarnya. Suka berorganisasi. Ya kalau dari sekolah dulu OSIS, ada ya pramuka. Terus di Bandung juga kami dulu anak-anak Indragiri Hulu di ya. Bandung itu karena suka organisasi kami dirikanlah Himpunan Mahasiswa Oh, Indragiri iya iya iya. Hulu di Bandung. Kita sama-sama teman-teman, satu angkatan, kita English senior, kita bentuk Himpunan Mahasiswa Indragiri Hulu. Terus ada keluarga pelajar mahasiswa Riau Iya dulu, itu iya. masih belum pecah kita sama Kepri masih Iya satu iya. itu. Jadi itu kita aktif juga di sana. Terus di kampus ada himpunan mahasiswa mesin aktif juga. Terus kita waktu di Jerman, alhamdulillah kita dipercaya juga Ketua sebagai PPI ya? ketua PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Tadinya memang nggak aktif di kota tersebut, kita datang. Sayang juga kalau kita nggak Ya teman-temannya memang untuk acara-acara silaturahmi ya. sederhana aja segala macam, menambah kekentalan lagi segala macam. Makanya saya udah kembali ke Riau kemarin ke Pekanbaru, saya pikir nggak ada salahnya kalau kita mau berbuat lebih banyak Ya, lagi untuk masyarakat. betul. Kalau kita nggak terjun ke politik, kita cuman koar-koar protes di luar, ya rasanya nggak ada gunanya Iya juga. iya, Kalau betul. merubah itu tentu harus dari dalam Ya kita. Karena sistem negara kita demokrasi. Sistem demokrasi ya partai politik itu gunanya sebenarnya untuk mensejahterakan rakyat. Tergantung siapa lagi yang mau menggunakannya. Nah sekarang memang ya saya pilihkan lah, saya pilihan sikap kemarin. Saya milih beberapa partai memang. ya Yang jelas konsep saya pertama saya pengen di partai yang nasionalis. ya. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Makanya saya putuskan diri saya untuk masuk ke PDI Perjuangan. Jadi kader lah saya di Ya PDI Perjuangan. Saya rasa sudah 7 tahun lebih lah saya ikut kader di PDI ya. Perjuangan. Saya pernah pernah dipercaya sebagai Ketua Tarunah Merah Putih Kota Oh, Pekanbaru, itu sayapnya Partai PDI Perjuangan. Terus juga pernah ikut sekolah kader nasional. ya Padahal ya kalau usia mungkin masih muda lah, banyak ya. senior-senior lagi. Terus sekarang saya dipercaya juga sebagai sekretaris pemenangan untuk Provinsi Riau.
dan juga ketua PAC untuk Kecamatan ya, Marpoen Damai, Kota Pekanbaru. Terus seperti ini, Banteng Muda ya, Indonesia, saya di sekretaris pengarahnya di Provinsi Riau. Jadi memang enjoy kita berorganisasi, berpolitik. Kembali lagi tujuannya, Bang. Karena kita, saya rasa tidak ada hal yang lebih lebih baik lagi daripada membantu orang lain. Jadi salah satu caranya ya dengan kita aktif di partai politik. ya, Nah, gitu dia, Bang. aktif partai politik. Itu Iya. kan lebih masif lagi kalau duduk di anggota dewan kan. Gimana, planning-nya? Ya, jadi memang menjadi anggota legislatif itu kan salah satu pilar-pilar demokrasi. Ya, Ya, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Untuk menjadi anggota dewan, tentunya kembali lagi tujuan awalnya. Tujuan awalnya kita mau eh, pemerintah ini perhatian sama masyarakatnya. ya, Anak-anak terlantar diperhatikan, orang-orang yang tidak mampu diperhatikan, kayak sekolah, kayak kesehatan, itu kan kebutuhan-kebutuhan ya, dasar tuh, Bang. Mungkin alhamdulillah nih sebenarnya, sebelum kita jadi anggota dewan pun sekarang ini, kemarin pada saat penerimaan siswa SMP, SD, SMA, alhamdulillah ada beberapa lah mungkin ya kalau SMP itu di atas 50-an ada kita ya, kita ya, ya, coba sounding kan, kita coba bantu kan supaya mereka bisa ya, bersekolah ya, tanpa biaya di sekolah. Terus kita kemarin sebelum program UHC, sekarang kan UHC di Kota Pekanbaru ini artinya masyarakat ber-KTP Pekanbaru ya, bisa berobat tanpa menggunakan apapun, cukup membawa KTP saja. Tapi sebelum itu kan kita harus kalau mau gratis ada punya kartu KIS, Bang. Kartu ya, Indonesia Sehat. Itu ya, alhamdulillah kita banyak kita uruskan juga. Nah, kalau kita sudah menjadi misal kenapa kita mau maju jadi anggota dewan? Pertama memang partai mempercayakan ke kita. ya, Kita dipercayakan oleh partai, kamu ditugasi di legislatif. Sekarang tergantung masyarakat lagi. Masyarakat setuju nggak ya, 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 bahwa saya mewakili mereka di legislatif, sedangkan partai sudah menugasi. Tapi kalau masyarakat nggak setuju juga, ya nggak akan bisa kita menjadi anggota legislatif, ya, gitu kan? Karena pemilihan kita masih pemilihan terbuka, suara terbanyak, itulah yang dipilih dan diputuskan oleh KPU untuk dilantik menjadi anggota ya, legislatif. Jadi bisa saja anggota dewan itu punya latar belakang yang berbagai macam ragam gitu kan, Bang. Tergantung beda-beda. masyarakat tadi. Nah, kenapa kita mau masuk tadi? Mungkin tadinya dengan kita belum dewan ini kita membantu cuman bisa di beberapa lingkungan kita saja. Kalau kita udah menjadi legislatif nanti, artinya kebijakan Pemko Ya, Kota ya, ya, Pekanbaru yang punya APBD-nya saya rasa di 5 triliunan sekian, mhm, mungkin bisa jauh lebih bermanfaat untuk ya, ya, masyarakat. ya, Kita bisa membantu bagaimana perencanaan penganggarannya, mau apa yang mau diutamakan, apa yang mau dibangun, apa segala macam kan gitu, Bang. Jadi keinginan kembali lagi untuk masyarakat. fungsi kontrol, Fungsi kontrol satu dan pembajetannya, ya, penganggarannya, Bang. Tergantung pemerintah kan maunya untuk apa gitu kan. ya, Kayak contoh lah di daerah kita nih, daerah saya tinggal domisili Marpoen Damai, Bang. Penduduknya sekarang sekitar 130.000 jiwa. ya, Berarti bisa saya bilang udah hampir satu kabupaten lah di Riau, ya, ya, ya kan. Tapi SMA kita cuma 2, oh, SMA kita cuma 2, perempuan 2 ya? cuma 2 SMA negeri. Nah, jadi memang selalu setiap tahun masyarakat, ya banyak masyarakat ya sekolah di swasta kan butuh biaya, Bang. Ya, Nah, kalau di negeri mungkin biayanya jauh lebih ringan. Nah, itu belum bisa menampung lulusan-lulusan SMP yang ada. Setiap tahun itu sudah isunya isu klasik lah saya bilang. Tetapi isu klasik kalau nggak dilakukan solusinya, ya, sampai kapanpun kita cuman berpikir ya itu gitu-gitu terus. Ya kan, berarti kan harus ada perencanaannya seperti apa. Terus masalah banjir, masalah sampah, kesehatan itulah yang ya, utama-utama ya, aja sebenarnya. Tujuannya kita ke sana. Mudah-mudahan diberi kesempatan. Memang anggota legislatif bukan kepala daerah, ya, bukan eksekutif. Semua kebijakan di sistem demokrasi kita ini semuanya eksekutif, eksekusi, Bang. Nah, jadi memang kita cuman bisa sebagai partner dari eksekutif ya. nanti.
dengan ya mungkin alhamdulillah kita diberikan kesempatan lah untuk keliling Indonesia dulu melihat beberapa Ya, tempat. Kita juga pernah dikasih kesempatan juga di Jerman apa segala macam. Mudah-mudahan tuh bermanfaat lah ya, dengan apa menambah wawasan kita yang bisa digunakan nanti untuk Kota Pekanbaru. Nah, intinya untuk Kota Pekanbaru iyalah lah, Bang. intinya merubah Pekanbaru lebih maju lah. Supaya jauh lebih lebih baik lagi. Kita bilang kalau Pekanbaru saya kira udah luar biasa lah Ya, sekarang. Kalau di Sumatera, kalau saya cek itu tingkat pertumbuhan ekonominya paling lebih tinggi Kota tinggi ya. Pekanbaru. Medan pun udah kalah, Palembang kalah kalau Ya, tingkat ya, pertumbuhan ekonomi ya. ya, Nah, sekarang bagaimana kita mengelolanya supaya jauh lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. ya. Mhm. Ini kan apa Pilpres nih Iya, 2024. iya. Pendaftaran terakhir karena bulan Oktober ini. Iya iya, betul, Bang. Gimana sikap PDIP? Kalau yang jelas sekarang kita sudah dideklarasikan Ya, oleh Ibu Ketum kemarin bahwa PDI Perjuangan mencapreskan Bapak Ganjar oh, Pranowo. rambut putih ya. Jadi rambut putih. Jadi itu orang UGM tuh, Bang. UGM, Kalau di UGM ya. UGM tuh Kagama, 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 Kagama. Kagama. Dan memang orangnya sangat-sangat kalau saya lihat memang ini paket-paket komplit ini. Iya, iya. Dia punya istrinya pintar, cerdas, anak Iya, kiai besar iya, lagi, terus lulusan UGM juga ternyata. Humanis lagi ngobrolnya luar biasa, komunikatif. Pak Ganjar juga seperti itu. Ah, terus ada lagi anak-anaknya Gen Z kan, iya, si Alam Ganjar, sangat aktif juga, terus komunikatif bagus. Saya rasa ini udah contoh suatu keluarga, salah satu contoh keluarga yang sangat bagus iya, lah untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Nah itu memang sekarang dia memang fokus di Jawa, masih fokus di Jawa. Saya lihat dia nggak sungkan tidur di rumah-rumah warga, Bang. iya, iya, Nah, iya. nggak sungkan tidur-tidur di rumah warga dan itu nggak dibuat-buat lah. Itu memang sudah bawaan Pak Ganjar seperti itu. Natural. Natural. Kita memang berharap dia turun ke Riau. Ya, Kita juga udah siapkan kemarin beberapa tempat. Kalau dia memang mau tidur di rumah masyarakat, di rumah warga, kita carikan tempatnya, kita apakan supaya dia merasa enjoy juga di sini gitu kan. Dia lebih supaya dia lebih mengenal orang iya, Riau seperti apa permasalahan di Riau yang nantinya jadi bahan untuk dia iya, iya. jika terpilih menjadi presiden membuat kebijakan yang bisa membantu mesejahterakan masyarakat Riau. Ini kansnya kan kayaknya agak kecil lah di Riau khususnya. Gimana nih mengantisipasinya PDIP? Kalau saya rasa kalau Pak Ganjar itu kalau kan sekecil saya enggak setuju Oh enggak ya? juga, Enggak juga saya ya? enggak setuju juga Ya. ya, tapi memang butuh untuk kita menyampaikan siapa itu Pak Ganjar Iya, iya, kepada iya, iya. masyarakat. Kan dari data yang kita dapat tuh pemilih pemula sekarang ini luar biasa, Bang. Mau Oh, 50%. Jadi anak-anak muda yang di bawah 30 ya. tahun, di bawah 35 tahun itu hampir Swing 50%. voter ya? Iya, swing voter. Orang ini kan mau lihat siapa orangnya, Iya, siapa iya, lu iya. jual siapa sih? Berarti harus Ya datang Pak Ganjar harus sini. datang. Kita pun yang muda-muda nih wajib mensosialisasikan beliau Iya, iya, nanti. Jadi kalau kita sudah keliling ke masyarakat, kalau di media sosial memang kencang, Pak. iya, iya, Nah, media sosial kencang ini. Tapi nggak semuanya yang di media sosial itu mewakili masyarakat iya, pada iya, umumnya. Jadi lebih baik memang ya langsung aja ke masyarakat sesuai arahan Ibu Ketum kami Bu Megawati bahwa kita diwajibkan untuk silakan turun ke masyarakat, lihat masyarakatmu apa yang bisa dibantu sama masyarakat, nah, lakukanlah hal tersebut. Media sosial penting, iya, iya, penting. Tapi nggak semua di media sosial itu bisa mewakili apa yang ada di masyarakat. Jadi jauh lebih baik itu kita turun ke masyarakat, kita kita berikan informasi, Pak Ganjar tuh ini loh, ini orangnya, ini seperti ini, gimana kira-kira. Nah, kita nggak mau bahas dua capres yang iya, lain saat iya, ini kan mungkin iya, udah ada dua capres lain nih. iya, Kita fokus aja ke Pak Ganjar. Kalau saya kami 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 nilai bersama kalau tiga pasang nanti bisa-bisa Pak Ganjar yang menang iya, untuk iya, di Riau. Dan kita berusaha untuk itu. Kita berusaha. Kita kan jual Pak Ganjarnya, ya alumni UGM, iya, cerdas, pembangunan di Jawa Tengahnya jelas, bisa dilihat segala macam, gitu kan. Komunikatif, mau dimanapun diundang mahasiswa, iya, UMKM, iya, pelaku usaha muda segala macam, tidak pernah tidak pernah ditolaknya. Dia akan selalu tampil apa segala macam. Memang dia dia anak
anak orang biasa aja Bang, Ya, ya, bukan ya. siapa-siapa itu. Kayak kita-kita Kayak lah. kita-kita ini, anak-anak kampung juga gitu kan, kayak kita-kita ini. Jadi dia bukan anak-anak pembesar negara Iya, dia. iya. Jadi memang jiwa masyarakat. Iya. Nah, kayak kita-kita aja, mau di mana-mana kemarin kita lihat pun turun-turun gitu-gitu aja kayaknya, tidak tidak protokoler, tidak apa segala Iya, iya, macam iya. gitu kan. Nah, itu memang udah kebiasaan. Malah kemarin saya lihat dia tunaikan janji dulu sama anak-anaknya mau daki gunung katanya. Oh, iya, iya, iya. Bertiga aja sama istri aja, coba bayangkan nah, Kan gitu kan. sibuk waktu jadi gubernur kan. Sibuk gitu kan karena dia mau tunaikan janjinya Iya, iya. untuk anaknya. Dan anaknya saya rasa pakai komplit. Nah, jadi jauh lebih bagus anak-anak muda yang pengen tahu Pak Ganjar, siapa capresnya, nggak ada salahnya kita cari tahu dulu. Iya, Siapa loh ini, capres ini, capres ini, track recordnya bagaimana. Barulah tentukan pilihan. Baru kita tentukan, kan jauh lebih baik iya, seperti itu. Daripada kita dengar berita-berita atau media-media yang memang sudah ada kepentingan-kepentingan politiknya di situ. Lebih bagus coba belajar kita meng-cross check, iya, iya, tabayun. iya. Nah, dari suatu berita jangan langsung ditelan Iya, mentah-mentah, kita cari tahu informasi sebenarnya seperti apa, betul nggak itu, atau ini cuman karangan belaka, hoax segala macam gitu kan. Jelas mereka-mereka itu yang dicapreskan tentu udah putra-putra terbaik iya, bangsa. iya. Nggak tahu nanti apakah ada putri juga yang dicalonkan, kita Iya, belum iya. tahu nih kan. Nah, kan kalau desas-desus kan ada juga M Iya, Putri iya. katanya kan. Tapi Mmm. ini kan belum tahu. Iya, iya. Artinya lebih baik kita cari tahu. Kayak kita juga legislatif untuk kota, provinsi, RI, lebih bagus masyarakat cari tahu, oh siapa loh Iya, dia, iya. nah kenapa dia mau maju, kenapa gini. Jadi anak muda nggak boleh apatis lagi. Jadi harus apa responsif lah dari Iya, hal-hal harus aktif, aktif. aktif, aktif karena satu suara dia itu mempengaruhi untuk negara ini ke Iya, depannya, mempengaruhi untuk Kota Pekanbaru ini, mempengaruhi untuk Riau ini. Nah, jadi penting suaranya. Mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia cuman masyarakat biasa saja, iya, mau dia tamatan SD, SMP, sama suaranya iya, satu di bilik suara. Nah, jadi apalagi kalau anak-anak muda sekarang yang saya rasa udah punya gadget tuh iya di udah pasti. mana-mana, dia kan tinggal browsing. Iya, Misalnya siapa lah si Tekad nih katanya, kan iya, tinggal cari siapa Tekadnya, tinggal cari, oh iya ini. Ah, siapa lagi caleg ini, oh ini dia. Oh siapa Pak Ganjar nih, siapa Pak ini, kan tinggal iya, dicari, browsing, tinggal dicocokkan. Berita-berita kan bisa pakai logika juga kita iya, kita menilai sebelum kita memutuskan suatu pilihan. Karena ya kita muda juga dulu sama. iya, 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 Kita lebih kritis anak-anak muda ini kan mau tahu. Sekarang lebih enak udah punya Google. iya. Dulu zaman kita mana ada Google, Bang. Masih pakai Telegram, masih pakai pakai surat-surat gitu kan. Iya, iya, iya. Handphone pun dulu handphone SMS cuman Iya, ya. iya. Iya, dan mahal dulu kan. Kalau sekarang kan semua udah ada, tinggal cari. Jadi saran saya anak-anak muda Jangan apatis ya. jangan apatis. Suara sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi untuk yang usaha jaya oleh negara. Negara kan dari hal terkecil lah RT, RW, kelurahan, kota, kecamatan, kota, provinsi, semua kan berpengaruh itu. Dan kembali lagi negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu aja prinsipnya. Ya saya udah beberapa kali juga di Eropa minoritas kita, Iya, di Sulawesi, di Kalimantan, ya karena Bhinneka Tunggal Ika kita lah itulah, jadinya kemana-mana pun damai-damai aja kita kan, tenang-tenang aja kan. Nah itu aja prinsipnya tuh, Bang. alhamdulillah. Saya pikir sudah cukup panjang bincang sama Bung Tekad, dari pendidikannya sampai ke politik. Semoga beliau sukses nanti di DPRD Amin, amin, Bang. Kota Pekanbaru. Baik, sahabat Yomek, saya pikir cukup. Podcast Yomek ini disponsori oleh Butik Tours. Terima kasih, Bung Iya, Tekad. iya, terima kasih banyak, Ya, Bang, ya. ya. Iya, iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi